Bab 1236, tak terkalahkan di tiga alam. Julian memandang Kai dengan hati-hati. Dia tidak mengenal Kai. Tapi Kai mengenalnya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang memberitahunya. Siapa orang ini? Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang datang ke alam iblis. Di bumi, hanya ada satu orang yang mengetahui bahwa dia telah datang ke alam iblis, dan itu adalah penjaga paviliun kitab suci bumi. Dia tidak menyangka bahwa penjaga paviliun kitab suci Tibetlah yang memberitahu Kai namanya dan memberitahu Kai bahwa dia telah datang ke dunia iblis. Tapi di dunia iblis, dia tidak mengenal siapapun. Meskipun mereka bertemu Momo dan Sanjuesa, mereka berdua berada di bumi dan tidak mengetahui bahwa dia telah datang ke dunia iblis. Dia menjadi sedikit waspada terhadap Kai. Namun, Kai datang, memeluknya, dan berkata dengan senyum cerah, "Saudara Visser, jangan seperti ini, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin berteman dengan Anda." Dia terlihat sangat akrab, seolah dia dan Julian telah berteman baik selama bertahun-tahun. Julian melihat makhluk di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini tampaknya sangat takut pada Kai. Dia seharusnya terkenal di dunia fana dunia iblis. "Saudari Zuzu, siapa orang ini?" Julian bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Suara Zuzu datang dari rumah peri, "Bagaimana saya tahu ini?" Zuzu tidak tahu, dan Julian berhenti bertanya. Kai, sebaliknya, mengaitkan bahu Julian dan membawanya langsung menuju gunung. Gunung ini merupakan gua gunung raksasa di dunia iblis yang disebut Gua Sansing. Adapun Sam, statusnya di dunia fana sangat tinggi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan yang abadi. Selama yang abadi tidak turun ke dunia fana, dia hampir tak terkalahkan. Namun, ketika para penjaga di sini melihat Kai, mereka tidak berani menghalangi jalan sama sekali. Mereka dengan sadar mundur ke belakang dan membungkuk sedikit, seolah-olah mereka sedang menyambut beberapa tamu terhormat. "Mereka sepertinya takut padamu," Julian bertanya ragu-ragu. "Yaitu." Kai tampak bangga dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu siapa saya. Saya berada di tiga alam iblis, manusia, makhluk abadi, dan dewa. Siapa yang berani memberi saya wajah di tiga alam?" Kai mulai membual. "Saudara Visser, saya tidak sedang membual kepada Anda. Penguasa alam abadi sujud ketika dia melihat saya. Kau tahu di alam dewa, alam iblis tingkat tertinggi, bahkan bos besar klan iblis di alam dewa, ketika mereka melihatku, mereka semua memanggilku Tao dengan hormat." Julian tampak tidak percaya. Pendeta Tao yang gemuk ini punya begitu banyak energi. Jika dia benar-benar memiliki begitu banyak energi, mengapa Anda datang kepadanya dan memanggilnya kakak dan adik? Bukankah seharusnya begitu? Untuk apa kamu mencariku, dan bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Julian menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. "Tentu saja aku akan melakukan perjalanan bersamamu, menyusun periode yang menggugah, dan meninggalkan legenda abadi." Kai terkekeh. Julian terdiam. Apa ini? Namun, Kai tidak mau mengatakannya, dan dia tidak bertanya. "Tuan Tao. Tuan Dao, kamu datang." Sepanjang jalan, para penjaga dan pelayan Gua Sansing bertemu dengan Kai, dan mereka semua memanggilnya Master Dao dengan hormat. Ini mengejutkan Julian. Apakah pendeta Tao yang gemuk ini benar-benar mampu? Baru saja tiba di tengah jalan mendaki gunung. Sekelompok orang datang dengan tergesa-gesa. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, yang tampak berusia 40-an, agak kuat, dengan kulit agak gelap, dan mengenakan jubah biru. Dia bergegas dan muncul di depan Kai dengan ekspresi hormat di wajahnya. "Tuan Dao, mengapa kamu ada di sini?" "Apa?" Kai berkata dengan wajah datar, "Tidak bisakah aku datang?" "Tidak, tidak, maksudku adalah, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum kamu datang, agar aku bisa mengatur dan menjagamu?" Kai menyerah begitu saja dan berkata, "Tidak perlu melakukan itu. Aku di sini bersama kakak tertuaku, Sam. Kakak tertuaku ada di sini untuk menyembuhkanmu secara pribadi. Ini adalah takdirmu, Nak. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak segera menyambut saudara Visser?" Pengunjung tersebut tidak lain adalah pemilik tempat ini. Pemilik Gua Sansing, Sam. Sam melirik Julian dan tidak berani mengabaikannya sama sekali. Dia memainkan tubuhnya dan memberi isyarat mengundang, "Visser, saudara Visser, silakan lewat sini." Julian terkejut. Pria gendut ini memiliki banyak energi. Bahkan pemilik tempat ini pun gemetar ketakutan saat melihatnya, karena takut menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Atas undangan pemilik Gua Sansing, Julian memasuki gua di gunung. Ada sebuah gua di dalam gua, seperti surga, dengan semua yang Anda butuhkan. Terlebih lagi, di dalam gua budidaya, energi spiritualnya sangat kuat, dan energi spiritual di sini akan berkembang dan mencapai tingkat energi abadi. Sam secara pribadi menerima Julian dan Kai, dan mengeluarkan anggur berkualitas dan beberapa buah spiritual yang belum pernah dilihat Julian sebelumnya, meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, menilai dari energi spiritual yang memancar dari mereka, mereka setidaknya berada di kelas 8 atau di atas. Kai meletakkan satu kakinya di atas meja, mengambil buah spiritual dan mulai menggerogotinya. Dia memandang Julian sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Visser, saya tidak meniupnya untuk Anda. Di tiga alam iblis, makhluk abadi dan dewa,
kemanapun kamu pergi, apapun yang terjadi, beritahu saja namaku dan aku akan memastikannya berhasil. Benar kan, Nak Sam? Kata Kai dan melirik ke arah Sam. Sam berkata dengan cepat, ya, Guru Tao terkenal di 3 alam. Siapa yang tidak berani memberikan wajah Guru Tao di 3 alam? Julian menjadi semakin aneh. Bagaimana orang yang begitu kuat bisa menemukannya dan memanggilnya saudara? Apa yang ingin dilakukan Kai ini dan mengapa dia mendekatinya? Mungkinkah kamu tahu kalau aku membawa monumen langit tak berujung dan asal-usul 5 elemen, jadi kamu dekat denganku? Julian memiliki keraguan dalam hatinya. Dia pikir begitu. Jika bukan ini masalahnya, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan bagi Kai untuk mendekatinya. Tao, Tuan Tao, kamu baru saja mengatakan bahwa saudara Fisher ada di sini untuk mentraktirku. Sam memandang Julian dengan penuh semangat. Dia tahu betul siapa Kai. Ia mungkin tidak terlalu kuat, namun tuannya adalah orang super kuat yang terkenal di 3 alam, bahkan bisa dikatakan tak terkalahkan di 3 alam. Bisa menyebut Kai sebagai kakak pasti luar biasa. Mendengar ini, Kai memandang Julian. Julian bereaksi, duduk tegak, terbatuk beberapa kali, dan berkata, saya mendengar bahwa guru gua Sansing gagal dalam kesengsaraan abadi, gagal menjadi abadi, dan menderita luka fisik, jadi dia mengeluarkan ramuan sebagai hadiah dan mengundang dokter terkenal dari seluruh dunia. Datang untuk berobat, dan saya juga tahu sedikit tentang kedokteran. Itu bagus. Sam berkata dengan gembira di wajahnya, jika saudara Fisher dapat menyembuhkanku, aku pasti akan memberimu ramuan itu sebagai hadiah. Kai segera menjadi tidak puas, hei, kenapa kamu berbicara? Sam tampak bingung dan tidak tahu di mana dia mengatakannya lagi. Kai mengoreksinya, saudara Fisher, apakah kamu kekurangan obat mujarab? Dia ada di sini untuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, apakah kamu mengerti? Ya, maafkan aku, saudara Fisher, aku salah bicara. Sam segera meminta maaf. Julian memutar matanya dan memarahi leluhur Kai 18 kali di dalam hatinya. Dia mengoreksi, itu untuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, dan itu juga untuk obat mujarab. Obat mujarab ini ada gunanya bagiku. Kai memandang Sam sambil tersenyum dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya kepada saudara Fisher sebagai penghormatan? Saudara Fisher telah menerima ramuanmu dan pasti akan mentraktirmu. Bab 1237, Asal-usul 81 jarum. Ya. Sam tidak berani mengabaikannya sama sekali. Di telapak tangannya, seberkas cahaya muncul, lalu sebuah botol kecil muncul. Botol itu transparan, dan Anda bisa melihat pil emas di dalam botol. Obat mujarabnya tidak besar, hanya seukuran ibu jari. Dia dengan hati-hati menuangkan ramuan itu, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata dengan hormat, saudara Fisher, ini adalah ramuan yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan kami. Selama Anda berada di bawah alam peri, setelah meminumnya, Anda dapat bangkit ke dunia kecil. Julian menyimpannya dengan puas. Saat memegang ramuan di tangannya, ada sisa kehangatan yang samar dan aroma yang menawan. Julian juga dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang kuat di dalam ramuan tersebut. Dia tidak langsung mengambilnya, tapi menyimpannya. Setelah Sam menawarkan obat mujarab, dia menatap Julian dengan penuh semangat. Julian tahu apa maksudnya dan berkata, izinkan saya membantu Anda memeriksa luka di dalam tubuh Anda. Oke. Sam menjadi bersemangat. Julian mulai memeriksa lukanya. Check out dengan cepat. Meski Sam terlihat sehat, namun tubuhnya berlubang dan ajalnya telah tiba. Bagaimana, saudara Fisher, apakah bisa disembuhkan? Sam menjadi gugup saat melihat Julian mengerutkan kening. Ia mencari banyak orang kuat untuk mengatasi luka-lukanya, namun tidak berhasil, karena disebabkan oleh petir yang merusak seluruh tubuh dan pondasinya sehingga sulit untuk diobati. Seharusnya baik-baik saja. Julian berbicara dengan lembut. Betapapun seriusnya cederanya, dapat disembuhkan dengan 81 jarum. Dia mengeluarkan 81 jarum. Melihat 81 jarum yang menempel di langit, Kai berdiri dengan penuh semangat dan menatap jarum di tangan Julian. Ini, 81 jarum dari leluhur akupuntur. Mendengar ini, Julian meliriknya. Jarum leluhur. Ia tampak bingung dan bertanya, pria gendut, nenek moyang jarum jenis apa, tahukah Anda asal-usul 81 jarum ini? 81 jarum melawan langit diperoleh Julian ketika kekuatannya masih sangat rendah. Dari pemahamannya, 81 jarum melawan langit hanya ditinggalkan oleh seorang pejuang di bumi ribuan tahun yang lalu. Prajurit ini, tepat untuk mengatakan dia tidak mengetahui asal-usul 81 jarum. Ketahui sesuatu. Kai duduk dan berkata perlahan, leluhur jarum adalah sosok dari zaman kuno. 81 jarum yang dia tempa sangat ajaib. Konon, apapun jenis lukanya, hanya satu jarum yang dapat menyembuhkannya. Dan 81 jarum ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa asal-usul 81 jarum ini begitu hebat sehingga bisa dikaitkan dengan orang-orang super kuat di zaman kuno. Apakah dia benar-benar kuat? Julian masih tidak percaya.
Tentu saja, Kai berkata, dalam hubungannya dengan teknik 99 misterius, 81 jarum ini dapat menantang langit. Apa teknik 99 misterius itu? Julian bertanya. Apa yang kamu katakan padaku? Kai berpikir sejenak dan berkata, lupakan saja, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu ini sekarang, dan teknik 99 misterius telah lama hilang, tetapi kamu memperoleh 81 jarum yang menentang surga, Anda ditakdirkan untuk menjadi leluhur jarum, saya yakin cepat atau lambat Anda akan dapat memperoleh keterampilan misterius 99. Mendengar ini, Julian tidak berkata apa-apa lagi. Dia mulai memberikan akupuntur pada Sam. Begitu jarum masuk, Sam merasa nyaman di sekujur tubuhnya, dan energi magis diubah menjadi jarum, memperbaiki tubuhnya yang berlubang. 2 jahitan. 3 jahitan. Julian terus menerapkan akupuntur. Segera, 81 suntikan selesai. Namun, ini tidak cukup untuk menyembuhkan Sam, karena dia terluka oleh guntur langit. Bahkan jika 81 jarum itu ajaib, mereka masih membutuhkan berkah energi sejati. Julian mulai mengaktifkan energi sejatinya, dan energi sejati diserap ke dalam 81 jarum, sepenuhnya menstimulasi energi magis dari 81 jarum. Energi magis memasuki tubuh Sam, terus-menerus memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Adegan ini berlangsung sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, Julian menutup jarumnya. Sam, sebaliknya, tampak terkejut dan berkata, sungguh ajaib. Saya tidak menyangka ada harta karun seperti itu di dunia. Setelah beberapa suntikan, semua luka di tubuh saya telah pulih. Kai juga mengacungkan jempol dan memuji, Saudara Visser, kamu benar-benar luar biasa. Saat pertama kali kita bertemu, saya melihat keajaiban 81 jarum. Sekarang saya semakin menantikan harta karun lainnya dari Anda. Cek-cek, monumen langit tak berujung dan tubuh suci 5 elemen sungguh menakjubkan. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kai sekali lagi. Keraguan di hatiku. Siapakah pendeta Tao yang gemuk ini, dari mana asal-usulnya, dan mengapa pria gemuk ini mengetahui semua tentang harta karun di tubuhnya? Kai sepertinya menyadari keraguan Julian, dia tersenyum dan berkata, Saudara Visser, saya tidak bermaksud jahat. Julian bertanya, bagaimana Anda tahu harta apa yang ada di tubuh saya? Apa yang ingin Anda lakukan dengan mendekati saya? Kai tersenyum misterius dan berkata, aku belum mengenalmu. Orang yang aneh. Julian bergumam pelan. Segera, dia melihat ke arah Sam dan berkata, karena lukamu sudah pulih, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Sekarang dia telah mendapatkan obat mujarab, yang memungkinkan para biksu di bawah alam abadi untuk maju ke alam kecil. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia ingin pergi dari sini, mencari tempat untuk mundur, menyempurnakan obat mujarab, dan pertama-tama meningkatkannya wilayahnya ke tingkat Sein. Kai bangun tepat waktu, mengejarnya, dan berteriak, Saudara Visser, tunggu aku akan bergabung denganmu dalam petualangan ini. Julian mengabaikannya dan langsung pergi. Segera kami keluar dari Versailles. Kai mengejarnya. Di luar kota Versailles, di pegunungan tak berpenghuni, Julian duduk bersila dan segera mengeluarkan obat mujarab dan meminumnya. Begitu dia meminum ramuan itu berubah di dalam tubuhnya. Dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, energi sejatinya dinaikkan ke tingkat ekstrim ke-7 menjadi orang suci dalam sekejap, dan dia akan segera memasuki tahap ke-8 untuk menjadi orang suci. Selain itu, Kai sedang duduk di atas batu, menatap Julian dengan penuh semangat. Bisa melihat kebangkitan Julian dengan mata kepala sendiri juga merupakan suatu berkah. Kai bergumam pelan. Pada saat ini, segel surgawi di tubuh Julian telah muncul. Namun, dia memiliki asal mula dari 5 elemen di tubuhnya, dan energi sejati dari 5 elemen tersebut sangat kuat segel. Dalam waktu kurang dari sehari, dia berhasil menembus segelnya. Segera setelah segelnya dibuka, energi aslinya dengan cepat berubah, tubuh fisiknya juga dibaptis, dan kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat lagi. Namun, jalan masih panjang sebelum kekuatan fisiknya dapat mencapai tingkat kedua alam Dharma, karena dengan tubuh fisik kekuatannya semakin kuat setelah setiap terobosan, kekuatan fisiknya meningkat sangat sedikit. Cek, cek. Dari samping, pujian Kai datang. Saudara Visser, kamu benar-benar kuat. Kamu dapat menerobos dengan mudah bahkan dengan segel surga. Ini hanyalah orang pertama dalam umat manusia. Julian melirik Kai, menahan auranya, dan berkata dengan tenang, kamu mengikutiku sepanjang jalan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Sudah kubilang aku ingin pergi bersamamu. Kai berkata dengan serius, jangan khawatir, aku sangat kuat. Kekuatanku tidak boleh kalah dengan milikmu. Aku akan keluar bersamamu dan aku tidak akan pernah menundanya. Bagaimana kalau kamu mundur dan aku akan berburu harta karun di dunia iblis bersamamu, dan semua harta yang kami dapatkan akan menjadi milikmu. Bab 1238, Bertemu di Zaman Kuno. Tingkah laku Kai menjadi semakin aneh. Julian belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya, dan dia menjadi semakin bingung, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kai ini. Namun, Kai tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, jadi, katakan padaku, kemana kita harus pergi selanjutnya?
Kai segera menjadi tertarik dan berkata, tentu saja saya ingin pergi ke klan Luo. Hah? Julian meliriknya dan bertanya, apa itu klan Luo? Apa yang kamu lakukan di klan Luo? Kai terkekeh dan berkata, saudara Viser, kamu tidak mengetahui sesuatu. Suku Luo juga merupakan ras yang terkenal di dunia iblis. Anggota suku Luo tidak hanya berada di dunia fana, tetapi juga di dunia abadi dan dunia dewa. Izinkan saya memberitahu Anda ini, suku Luo ada di dunia iblis. Dan di suku Luo di dunia fana, lahirlah seorang gadis cantik dari surga, bernama Naomi Luo. Dia memiliki banyak julukan, Dewi Luo, orang suci Luo, wanita tercantik di dunia fana, orang paling berbakat di dunia fana. Keindahan yang muncul sekali, Del. Berbicara tentang Naomi, Kai berbicara tanpa henti. Katakan padanya betapa cantiknya dia, betapa menawannya dia, berapa banyak makhluk iblis yang dia pesona, dan seterusnya. Saudara Viser, kamu tidak tahu apa-apa. Sebentar lagi, Naomi akan mengadakan kompetisi publik untuk merekrut pengantin. Siapapun pahlawan muda dapat berpartisipasi. Meskipun Naomi hanya terkenal di dunia fana. Namun, beberapa keluarga kuat di dunia peri dan keturunan dari beberapa keluarga kuat di dunia dewa telah turun ke bumi, dan mereka semua ingin menikahi wanita tercantik di dunia fana ini. Ketika Julian mendengar ini, dia langsung kehilangan minat dan berkata dengan tenang, lupakan, saya tidak akan pergi. Saya tidak tertarik. Anda bisa pergi sendiri. Hei, jangan. Kai segera berkata, saudara Viser, kamu tidak tahu sesuatu. Ada harta karun lain di suku Luo. Harta ini adalah harta yang menggemparkan dunia di dunia iblis. Setelah diperoleh, ini sepasang pelatihan Anda sangat membantu. Oh. Saat itulah Julian menjadi tertarik. Dia memandang Kai dan bertanya, harta macam apa ini? Kai berkata dengan serius, harta karun ini memiliki asal muasal yang besar. Harta ini lahir dengan akar yang panjang dan berakar di puncak gunung tertinggi di dunia fana. Ini disebut akar spiritual pertama, disebut juga pohon Bodhi. Pohon Bodhi mekar setiap 3.000 tahun sekali, berbuah setiap 3.000 tahun sekali, dan matang setiap 3.000 tahun sekali. Dibutuhkan 9.000 tahun dari berbunga dan berbuah hingga matang, dan setelah beberapa saat, tibalah waktunya pohon Bodhi untuk menjadi dewasa. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Julian dan bertanya, tahukah kamu nilai dari buah Bodhi ini? Satu buah Bodhi dapat membuat seseorang menjadi abadi. Mendengar ini, Julian terkejut dan bertanya, maksudmu, selama saya mendapatkan buah Bodhi, saya bisa masuk ke negeri dongeng? Ya, Kai mengangguk ringan, lalu mendekati Julian dan berbisik, ayo mainkan sesuatu yang besar kali ini. Julian mundur sedikit dan memandang Kai dengan waspada. Kai terkekeh, dengan bantuan kompetisi seni bela diri Saintes Naomi untuk merekrut pengantin, kami berbaur dengan suku Luo dan menemukan kesempatan untuk mencabut pohon Bodhi, akar spiritual pertama, dan menanamnya di rumah peri Anda. Aliran buah Bodhi akan lahir. Baunya tidak enak. Julian memperhatikan Kai dalam-dalam. Orang ini bahkan tahu bahwa dia memiliki rumah abadi. Dia tahu betul apakah ada seseorang di Immortal Mansion. Julian memiliki ekspresi malu di wajahnya dan berkata, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Anda juga mengatakan bahwa klan Luo adalah yang kedua setelah klan Tianming dan Diming. Ketika buah Bodhi matang, buahnya makhluk klan Luo di dunia peri pasti akan turun ke bumi. Bagaimana cara mencabutnya? Jika kamu tidak bisa melakukannya, bisakah orang-orang berkuasa di rumah abadi tidak melakukannya? Kai terkekeh dan berkata, saudara Viser, aku tahu detailmu dengan jelas, dengarkan aku, itu benar, dan aku juga memberitahumu sesuatu rahasianya, akar spiritual pertama ini, hanyalah sebagian darinya. Ada beberapa lainnya di dalamnya. Setelah Anda mendapatkannya dan menggabungkannya, mereka akan menjadi harta tertinggi yang sebenarnya. Pohon suci yang menyatu adalah harta karun tertinggi yang sesungguhnya. Apakah Anda percaya bahwa satu buah dapat membuat seseorang menjadi dewa? Coba pikirkan, jika kamu mendapatkannya, satu buah bisa menciptakan manusia Shinto yang kuat. Enak kan? Ketika Kai mengatakan ini, Julian juga tergerak. Dia mulai bertanya pada Zuzu di rumah peri. Kak Zuzu, apakah ini benar? Zuzu juga memperhatikan Julian dan mengetahui dengan siapa Julian berhubungan dan berkomunikasi. Zuzu berkata, sepertinya itu benar. Apa maksudnya? Zuzu berkata, dari pemahaman saya, memang ada sejenis pohon suci di alam semesta ini, dan satu buah dapat membuat seseorang menjadi dewa. Karena sangat tidak wajar, ia telah dirampok oleh banyak orang berkuasa, menyebabkannya menjadi menghilang dalam sejarah. Pendeta Tao yang tidak bermoral ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Apa yang dia katakan mungkin benar. Pohon Bodhi ini mungkin adalah bagian dari pohon suci. Begitukah? Julian menyentuh dagunya dan juga berpikir. Jangan bicara bagaimana satu buah bisa membuat manusia menjadi dewa. Anggap saja satu buah Bodhi bisa membuat manusia menjadi abadi. Ini pasti menggiurkan. Zuzu di rumah abadi sepertinya mengetahui pikiran Julian, dan tidak bisa tidak mengingatkannya, Julian, sebaiknya kamu berhenti memikirkannya. Jika kamu ingin mencapai puncak dan mendominasi dunia, maka kamu perlu untuk membumi dan selangkah demi selangkah. Sekalipun buah Bodhi dapat membuat Anda mencapai negeri dongeng secara instan, saya tidak menyarankan Anda meminumnya, karena akan mempengaruhi fondasi Anda dan merugikan budidaya Anda di masa depan. Namun, kamu bisa mengambilnya dan menanamnya di rumah abadi.
Di bawah budidaya rumah waktu, buah bodi akan matang dengan sangat cepat. Dalam hal ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum kamu bisa mendapatkan 400.000 pasukan tingkat abadi. Kata-kata Zuzu menyentuh hati Julian. 400.000 makhluk abadi. 400.000 makhluk abadi menggunakan formasi penghancur Dewa Sembilan Surga. Seberapa kuat ini? Hush. Julian menarik napas dalam-dalam, dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Hei, Saudara Visser, itu yang kamu pikirkan. Berhentilah memikirkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika kamu melewatkannya, itu akan hilang. Kai melihat Julian tidak berbicara lama, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menipumu. Aku hanya akan melakukan yang terbaik. Percayalah, dan Naomi benar-benar cantik. Julian bereaksi, menatap Kai, menyentuh dagunya, dan berpikir, kalau begitu, ayo pergi dan melihat. Oke. Kai terkekeh dan langsung bertanya, bagaimana kamu berkomunikasi dengan Zuzu? Swoosh. Pada saat ini, cincin di jari Julian memancarkan cahaya putih samar, dan cahaya putih itu mendarat di tanah, menjelma menjadi seorang wanita berpakaian putih. Ketika Kai melihatnya, dia langsung menyapa sambil tersenyum, halo, Saudari Zuzu. Zuzu melirik Kai dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, mengapa kamu muncul? Apakah kamu dari era ini atau dari era lain? Set, rahasiakan. Kai tampak misterius. Julian melirik mereka berdua, dan akhirnya matanya tertuju pada Zuzu, dan bertanya, Saudari Zuzu, apakah kamu mengenalnya? Zuzu mengangguk ringan dan berkata, saya telah melihatnya beberapa kali di zaman kuno. Dia adalah pendeta Tao yang tidak bermoral yang menipu dan melakukan segala jenis kejahatan. Bab 1239, menjadi semakin misterius. Berapa kali kita melihatnya di zaman kuno? Ketika Julian mendengar ini, dia tercengang. Zaman dulu, zaman apa itu? Itu adalah era ketika orang-orang kuat ada di mana-mana. Pada saat itu, ada banyak kaisar besar. Setidaknya yang diketahui Julian adalah Kaisar Jinghong, 10 kaisar manusia, dan beberapa kaisar iblis. Apakah pendeta Tao gemuk ini dari zaman kuno? Juga, kalimat Zuzu, apakah kamu dari zaman kuno atau zaman ini? Mungkinkah pria gendut ini berasal dari zaman dahulu? Ini menjadi semakin misterius semakin Anda membukanya. Kai menarik Zuzu ke samping. Keduanya bertukar beberapa kata dengan suara rendah. Julian ingin mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia tidak dapat mendengarnya. Bahkan jika dia mendengarkan dengan seksama, dia tidak dapat mendengarnya. Keduanya berbicara sekitar 5 menit. 5 menit kemudian, percakapan berhenti. Zuzu datang, menatap Julian, dan tidak berkata apa-apa. Dia menghilang dalam sekejap dan muncul di Immortal Mansion pada saat berikutnya. Saudari Zuzu, apa yang dia katakan padamu? Julian bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, bukan apa-apa. Meskipun pendeta Tao yang gemuk ini agak tidak bermoral dan telah menipu banyak orang kuat di zaman kuno, dia tetap sangat menghormatimu. Julian sedikit mengernyit dan bertanya, kamu masih sangat menghormati saya. Saya baru saja bertemu dengannya. Bagaimana kamu tahu ini? Pernahkah kamu bertemu Kai dan saya di zaman kuno? Julian menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Namun, Zuzu berhenti bicara. Hei, Kak Zuzu, ceritakan padaku apa yang terjadi. Bisakah kamu memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Suara Zuzu datang dari rumah abadi, saya belum pernah bertemu Anda, saya hanya melihat pendeta Tao ini dan mendengar tentang beberapa perbuatannya. Kalau begitu beritahu aku, siapa dia? Zuzu terdiam beberapa saat lalu berkata, kamu tidak perlu mengetahui ini sekarang, kamu akan mengetahuinya nanti. Julian bertanya lama sekali, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia tahu bahwa banyak hal melibatkan rahasia. Jika dia terus bertanya, dia tidak akan mendapatkan apapun darinya, jadi dia berhenti bertanya. Dia memandang Kai di sampingnya, menggaruk kepalanya, dan bertanya, apakah jarang kamu menjadi seorang kaisar yang hebat? Tidak mungkin. Kai berkata dengan serius, Kaisar Agung sangat jauh dariku. Bahkan jika kamu masuk ke alam Kaisar Agung, aku tidak akan masuk ke dalam Kaisar Agung. Lalu kenapa Suster Zuzu bisa melihatmu di zaman kuno? Apakah kamu bertahan dari zaman kuno sampai sekarang? Kai mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Julian tidak mengerti apa maksudnya. Kai menepuk bahu Julian dan berkata dengan serius, Saudara Visser, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Kamu hanya perlu tahu bahwa saya di sini hanya untuk membantumu dan membantumu melewati beberapa kesulitan. Hah, Julian sedikit bingung. Kai berpikir sejenak dan kemudian berkata, biar ku beritahukan padamu, masa depan sedang kacau, benar-benar kacau, jalan surga runtuh, sungai waktu runtuh, zaman kuno, zaman surga kuno, zaman kuno mengalami kekacauan, yang menyebabkan banyak sejarah. Ada yang tumpang tindih, bercampur jadi satu. Lalu apa hubungannya ini dengan penampilanmu? Julian masih tidak mengerti. Adapun masa depan berada dalam kekacauan, langit runtuh, sungai waktu runtuh, dan beberapa era tumpang tindih, Julian tidak mempercayainya. Bisakah masa lalu bertepatan dengan masa kini? Ini hanyalah sebuah fantasi.
Kai membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi Julian hanya bisa melihat mulutnya bergerak tetapi tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kai berkata, ada beberapa rahasia besar yang terlibat. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Lupakan saja, saya tidak akan membicarakannya lagi. Anda akan mengerti nanti. Bagaimana kalau kita pergi ke suku Luo dan merebut Naomi dan membuat dia istrimu? Saya sudah punya istri dan saya tidak tertarik pada Naomi, kata Julian ringan. Tahukah kamu keberadaan Naomi seperti apa? Kai berkata, alasan kenapa aku membawamu ke sana bukan hanya karena pohon bodi, tapi yang lebih penting, karena Naomi. Julian memandangnya. Kai berkata, Naomi adalah makhluk pertama di era ini yang menjadi seorang kaisar. Kai berkata, sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Naomi, setelah runtuhnya surga, adalah kaisar pertama yang menjadi seorang kaisar dan menjadi permaisuri yang tak tertandingi. Sangat kuat. Julian sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ada banyak orang jenius di bumi, termasuk Mufan, Andin dari Jiuyu, dan bahkan Wen. Julian tidak akan terkejut jika mereka bisa tumbuh menjadi kaisar. Sekarang Kai berkata bahwa Naomi akan menjadi orang pertama yang menjadi kaisar di masa depan. Ini agak aneh. Juga, ini terjadi di masa depan, bagaimana Kai bisa tahu? Juga, bagaimana kamu tahu? Haha. Kai tertawa dan berkata, oke, jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, aku tidak akan menyakitimu. Kita berdua bergabung untuk menjelajahi alam semesta dan menulis cerita legendaris yang abadi. Saat dia berbicara, dia mengaitkan bahu Julian, melangkah maju, dan pergi. Julian juga memikirkan tentang apa yang dikatakan Zuzu dan Kai, dan apa yang dikatakan Kai. Sekarang, dia merasa Kai semakin misterius. Saya semakin merasa bahwa dia memiliki asal-usul yang hebat, dan bahkan mungkin orang yang sangat kuat, mungkin eksistensinya setingkat dengan Kaisar Agung. Lupakan saja, jika dia tidak ingin mengatakannya, biarkan saja. Lagi pula, Suster Zuzu berkata tidak ada salahnya mengikutinya. Setelah memikirkannya lama, Julian tidak memikirkannya lagi dan membuang pikiran-pikiran berantakan di benaknya. Di bawah kepemimpinan Kai, Julian meninggalkan area ini dan mulai bergerak menuju area pusat dunia iblis dan dunia fana. Alam fana dunia iblis sangatlah besar. Bahkan jika itu adalah pegunungan, akan memakan waktu beberapa bulan untuk melintasinya dengan kekuatan Julian saat ini. Sederhananya, Kai memiliki senjata ajaib terbang. Ini adalah kapal terbang kecil. Ada sebuah ruangan di kapal terbang. Julian dan Kai tinggal di kamar kapal terbang. Setelah Kai menentukan tujuan dan menuangkan beberapa batu roh, kapal terbang itu berlayar secara otomatis. Kapal terbang, di dalam kamar. Kai mengeluarkan anggur berkualitas dan menyapa Julian. Julian menyesapnya. Setelah meminumnya dalam sekali teguk, saya merasakan panas keluar dari tenggorokan saya, kemudian panas menyebar ke seluruh tubuh saya, dan energi yang kuat menyebar ke seluruh tubuh saya. Dia segera tahu bahwa anggur ini adalah harta karun. Dia tidak menyia-nyiakan energi dalam anggur dan mulai duduk bersila untuk menyerap energi dalam anggur. Kai duduk di samping dan berkata sambil tersenyum, Saudara Visser, menurut kecepatan kapal terbang, dalam waktu sekitar 10 hari kita akan dapat muncul di Gunung Luoshan tempat suku Luo berada. Kali ini, para jenius dari 3 alam manusia, makhluk abadi, dan dewa telah berkumpul bersama. Selama siklus hidup mereka tidak melebihi 100 tahun, mereka dapat bersaing dalam seni bela diri untuk mencari pengantin. Kali ini, waktumu menjadi terkenal di 3 alam iblis, makhluk abadi, dan dewa. Julian sedang menyempurnakan energi dalam anggur. Mendengar perkataan Kai, dia pun menantikan untuk melihat Naomi, wanita pertama yang menjadi kaisar di era ini, dan ingin melihat seperti apa penampilannya. Bab 1240, pergi menemui Naomi. Kapal terbang itu terbang dengan kecepatan penuh. Sekitar 10 hari telah berlalu sebelum kapal terbang itu muncul di luar kota. Kota ini agak mirip dengan beberapa kota kuno di bumi. Kota ini memiliki tembok kota yang tinggi, dan di dalam tembok kota terdapat beberapa bangunan yang mirip dengan kastil kuno. Di gerbang kota, ada 2 karakter besar, kota Luo. Pesawat itu mendarat di luar kota. Julian dan Kai turun dari kapal terbang bersama-sama dan muncul di jalan kuno di luar kota. Julian memandang kota di depannya. Kota ini terlalu besar, penuh dengan kastil, setiap kastil tingginya beberapa ribu meter, dan terdapat pegunungan di tengah kota. Kai memperkenalkan, Saudara Visser, ini adalah kota Luo, tempat klan Luo berada. Kota Luo adalah salah satu kota terbaik di dunia fana. Di dunia fana, kota ini menempati peringkat di antara kota-kota paling terkenal, dan wilayah pusatnya adalah Gunung Luoshan. Markas besar suku Luo. Ya, Julian mengangguk ringan. Kai berkata lagi, dikatakan bahwa wujud sebenarnya dari klan Luo adalah makhluk asing kuno. Adapun apa itu, hanya sedikit makhluk hidup yang mengetahuinya, karena klan Luo selalu jarang menunjukkan wujud aslinya di depan orang luar. Ayo pergi ke kota. Oke. Keduanya pergi ke kota bersama-sama. Begitu mereka sampai di gerbang kota, mereka melihat beberapa penjaga. Ketika penjaga ini melihat Kai, mereka sepertinya telah melihat setan, dengan ketakutan di wajah mereka. Tao, Tuan Tao, kamu di sini.
Kai mengangguk sedikit dan berkata, terlihat bosan, berjalan-jalan. Julian melirik Kai dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda begitu terkenal di dunia fana. Anda dihormati kemanapun Anda pergi. Itu benar. Kai tersenyum bangga dan berkata, kamu bahkan tidak tahu siapa saya. Saya tidak membual. Di dunia manusia, abadi, dan dewa, tidak ada seorang pun di dunia iblis yang tidak mau beri aku sedikit rasa hormat. Julian tidak merasa bahwa Kai sedang membual sama sekali. Karena dia terlalu misterius. Dia tidak bisa melihat kekuatan Kai, tapi dia bisa menebak bahwa Kai pasti sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan dihormati kemanapun dia pergi. Tuan Tao, tolong. Penjaga itu secara pribadi mengundang Kai ke kota. Kemudian, seorang penjaga secara pribadi memimpin jalan, membawa Kai ke penginapan terbaik di kota, dan mengatur untuk tinggal di sana. Julian juga menikmati perlakuan seperti dewa, tetapi dia tidak menanyakan apapun lagi, dan hanya mengikuti Kai dan tinggal sementara di kota Luo. Saudara Visser, mohon tunggu beberapa hari. Di dalam ruangan, Kai berkata, ini akan memakan waktu sebelum Santo Naomi dari suku Luo berkompetisi dalam kompetisi seni bela diri untuk merekrut pengantin. Mari kita tinggal di sini dulu dan gunakan kesempatan ini untuk berteman dengan beberapa ras dari dunia iblis dan dunia dewa. Biar ku beritahu padamu, alam dewa adalah pemimpin alam iblis. Tidak ada seorang pun dari dunia fana atau dunia peri yang layak diajak berteman. Kai mulai berbagi ilmu dengan Julian. Julian juga mendengarkan dengan seksama. Akan lebih baik baginya untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu ketika dia pertama kali datang ke dunia iblis, dan tidak ada salahnya. Setelah itu, Julian mundur ke dalam kamar. Kai, sebaliknya, keluar jalan-jalan. Julian tinggal mengasingkan diri di kamarnya selama 3 hari. 3 hari kemudian, suatu malam. Bang! Pintu terbuka, dan Kai bergegas masuk sambil berteriak, Visser, saudara Visser, cepatlah, ayo kita pergi menemui Naomi. Jiang, yang sedang berlatih, berhenti berlatih, melihat ke arah Kai yang bergegas masuk, dan bertanya, apakah kompetisi Naomi dimulai? Tidak, tidak mungkin secepat itu. Kai berkata, kompetisi ini membutuhkan buah bodi untuk matang, yang masih lebih dari sebulan lagi. Namun, Naomi telah berjalan menuruni Gunung Luoshen, dan sudah masuk ke Luota saat ini. Luta, Julian tampak bingung. Kai menjelaskan, Luota adalah sebuah restoran dengan total 9 lantai. Sekarang restoran tersebut telah direnovasi dan formasi telah dibentuk. Selama kamu bisa naik ke lantai mana, kamu bisa makan malam bersama Naomi. Itu saja, ayo pergi dan melihat. Julian juga menjadi tertarik. Ia juga ingin melihat seperti apa Naomi yang dikenal sebagai wanita tercantik di dunia fana. Di bawah kepemimpinan Kai, dia meninggalkan hotel. Segera, kami tiba di sebuah restoran di kota. Di luar restoran ada area kosong. Saat ini, banyak orang berkumpul di luar. Ada sekitar puluhan ribu orang, semuanya muda dan tampan. Kai berkata, di dunia iblis, masih ada manusia, tetapi jumlah manusia sangat jarang. Kebanyakan dari mereka berasal dari ras lain. Namun, wujud manusia adalah yang paling indah, begitu banyak makhluk yang berubah menjadi wujud manusia. Ya, Julian mengangguk ringan. Kai melanjutkan, juga, manusia pernah menjadi roh semua ras, pemimpin semua ras, dan paling cocok untuk berkultivasi. Banyak makhluk yang bertujuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah kastil yang sangat aneh di depan. Kastil ini sangat besar, luasnya lebih dari 10 hektar. Totalnya memiliki 9 lantai, setiap lantai tingginya lebih dari 200 meter. Kamu tahu, ini adalah Luota, sebuah industri dari orang-orang Luo. Sekarang Naomi ada di lantai 9. Selama dia berhasil naik ke lantai 9, dia bisa makan malam dengan Naomi malam ini. Ayo cepat. Kai menarik Julian dan bergegas ke kerumunan, dan segera tiba di gerbang. Pintunya terbuka, tapi ada lapisan cahaya keemasan di luar pintu. Cahaya keemasan inilah yang menghalangi banyak orang. Kai berkata, meskipun usianya masih muda, Naomi sangat kuat. Dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan dan selangkah lagi untuk memasuki alam peri. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, karena kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak pergi ke bumi untuk memperjuangkan penciptaan? Menurut pemahaman Julian, mereka yang saat ini berjuang untuk penciptaan di bumi adalah para jenius dari 3.000 tanah tersegel di bumi. Selain itu, ada Momo, San Juesa, dan lainnya dari dunia iblis. Menurut pemahamannya, alam semesta ini memiliki 7 alam dan 7 planet super. Selain itu, terdapat banyak planet. Di alam semesta, ada banyak sekali planet yang cocok untuk kelangsungan hidup. Mengapa makhluk dari planet ini tidak pergi ke bumi? Kai sepertinya telah menebak keraguan di hati Julian dan menjelaskan, Saudara Visser, apakah Anda bertanya-tanya mengapa makhluk di alam semesta belum muncul di bumi? Julian meliriknya dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Tebak. Kai terkekeh dan berkata, itu karena bumi tersegel, jalur langit berbintang di alam semesta juga tertutup. Kehidupan di luar bumi tidak bisa masuk ke bumi sama sekali, atau bahkan masuk ke tata surya. Dan di sana ada banyak orang di luar tata surya. Segelnya begitu kuat sehingga bahkan kaisar pun tidak bisa melewatinya.
Beberapa makhluk dari klan iblis bisa pergi ke bumi karena klan iblis meninggalkan sebuah lorong. Bagian ini berada di tangan klan iblis klan Diming dan klan Tianming. Hanya orang jenius dari kedua suku ini yang bisa masuk. Klan Luo meskipun itu kuat, tidak bisa mengirim para jenius klan ke bumi. Mendengar ini, Julian mengerti. Dia bertanya dengan ragu, kapan jalan langit berbintang di bumi akan dibuka. Kai berkata, setelah kesengsaraan keempat di bumi, segel bumi dibuka, dan sebelum ciptaan terakhir muncul, jalan langit berbintang akan dibuka. Pada saat itu, para jenius dari seluruh alam semesta akan muncul di bumi untuk merebut ciptaan tertinggi. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Keempat kunci untuk membuka segel ada di tangannya. Dikatakan bahwa siapapun yang membuka segel akan menerima hadiah dari langit dan bumi. Apakah hadiah dari langit dan bumi ini adalah ciptaan setelah musibah keempat? Bersambung.